Dengan hanya memanfaatkan AI saja untuk saat ini kita sudah bisa bikin konten ya. Bahkan generate dari gambar ke video itu juga bisa. Nah, tetapi di sini untuk bisa lolos monetisasi, kita akan bahas beberapa hal ya tentang agar channel YouTube kita itu bisa dimonetisasi ketika kita menggunakan bantuan dari AI. Nah, apa saja syaratnya? Jadi tonton video ini sampai selesai karena di 15 Juli 2025 kemarin itu YouTube ya itu ada update terbaru seputar aturan ya untuk konten-konten yang di-generate menggunakan AI. Jadi tentunya jangan sampai buat harus sahabat-sahabat yakin yang sia-sia. pasti. Selamat datang kembali. Jadi kita akan bahas di bagian dari aturan ketika kita menggunakan konten AI. Jadi agar lolos monetisasi seperti apa sih untuk persyaratannya, itu yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi kita langsung masuk di aplikasi dari YouTube Studio. Baik, jadi ini tampilan dari channel yang sudah lolos monetisasi ya. Dan di sini YouTube sendiri memberikan beberapa fitur monetisasi. Termasuk di sini ada brand connect, ada langganan, shopping, super, iklan featured, dan iklan halaman tonton. Untuk kita bisa mendapatkan akses dari fitur monetisasi yang ada di YouTube ini, tentu untuk video panjang kita harus tembus di 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Untuk video short sendiri harus 10 juta penayangannya. Untuk keseluruhan dari fitur monetisasi. Dan selanjutnya di sini ini real ya teman-teman, kita buka langsung dari aplikasi YouTube Studio, kita refresh. Jadi ketika kita sudah lolos monetisasi ada tulisan di mana Anda adalah partner YouTube. Kemudian di sini bisa kita cek di bagian dari shopping untuk membuktikan saja bahwa kita langsung buka dari aplikasi YouTube Studio. Dan di sini ada total penjualan untuk akses fitur monetisasi baru YouTube Shopping ya. Di sini ada super, ada shopping, bisa kita klik di sini. Nah, di sini ada sekitar 97 ribuan ya produk yang berhasil terjual. Baik, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas syarat sebuah konten AI yang bisa lolos monetisasi, karena di tanggal 15 Juli 2025 kemarin itu kan ada updatean terbaru ya, syarat-syarat penggunaan konten AI. Nah, sebenarnya dengan adanya AI ini mempermudah ya konten kreator buat kita bisa bikin konten, tapi ada beberapa persyaratan agar nanti bisa lolos monetisasi ketika kita menggunakan fitur AI. Nah, apa saja itu? Tonton video ini sampai selesai. Baik, jadi untuk aturan YouTube sendiri mulai 15 Juli 2025, jadi YouTube ini memperbarui kebijakan monetisasinya, yakni adalah melarang pendapatan dari konten yang dianggap tidak otentik. Ya, jadi seperti konten yang diproduksi massal, repetitif, termasuk banyak video yang dibuat menggunakan bantuan AI. Ya, dan aturan baru ini lebih memperjelas kebijakan terkait konten berulang ataupun konten AI, di mana video yang hanya memiliki sedikit modifikasi di bagian dari video kita tanpa nilai tambah. Nah, jadi syaratnya di sini ketika kita pengen untuk konten AI kita itu dimonetisasi, walaupun kita menggunakan AI, tapi harus ada nilai tambahnya. Yakni editingnya kita harus lebih kreatif ya. Di sini yang garis bawah ya. Karena memang banyak sekali konten AI yang dismonet ataupun fitur monetisasinya dicabut ya. Dan seluruh kanal bisa kehilangan hak monetisasi jika melanggar. Oke, jadi di sini aturan dari YouTube sendiri sudah jelas. Jadi YouTube ini istilahnya adalah di sini mencari konten-konten yang tidak autentik, ya, tidak autentik, dan konten AI yang mungkin memiliki sedikit modifikasi. Nah, makanya banyak sekali channel-channel yang menggunakan AI itu dihapus. Jadi ada beberapa poin utamanya. Jadi poin utama untuk aturan YouTube per 15 Juli 2025 ini fokus pada konten otentik ya. YouTube mendorong konten yang original, artinya konten yang kita buat sendiri, bukan konten yang diproduksi secara massal atau berulang. Kemudian larangan monetisasi untuk konten AI. Jadi sebenarnya di sini kita bisa menggunakan AI, hanya saja di sini kita bisa lebih
menambah nilai di bagian dari videonya, entah itu kita menambahkan reaction dari wajah kita ya. Jadi ketika kita full menggunakan AI keseluruhan, misalkan kalau suara kita ganti suara kita, videonya video AI, itu nggak masalah. Tapi kalau keseluruhan menggunakan konten AI, nah ini ya, jadi larangan monetisasi konten AI. Jadi kalau memang kita menggunakan AI, label AI-nya juga harus aktif ya. Dan tujuannya adalah agar orang juga bisa memahami konten yang kita buat ini menggunakan AI atau tidak. Jadi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya aturan untuk konten yang berulang. Jadi konten yang dibuat secara massal ya ataupun repetitif, termasuk komplikasi lagu yang hanya diubah kecepatan ataupun pitch-nya akan dilarang dimonetisasi. Nah, mungkin di sini bisa dicek ya, yang mungkin mengejar jam tayang menggunakan musik ya, ini bisa dicek juga ya, konten yang dibuat secara massal atau repetitif termasuk komplikasi lagu ya. Nah, ini mungkin kalau kita kejar jam tayang pakai musik, yaitu ya resikonya seperti ini ya, sulit untuk dimonetisasi. Kemudian jika sebuah kanal melanggar, bukan hanya video tertentu yang terpengaruh, melainkan seluruh kanal bisa hilang hak monetisasinya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau satu video itu melanggar ya satu channel, jadi melainkan keseluruhan channel kita itu bisa dismonetisasi ya. Jadi itu beberapa aturan dari konten-konten AI di YouTube ya. Jadi kalau saran saya, ketika kita menggunakan AI itu wajib menambahkan perubahan. Dan misalkan sebagai contoh, ketika kita generate nih menggunakan AI, entah itu menggunakan Pixar AI ataupun Video AI, jadi banyak ya website AI yang bisa kita manfaatkan buat generate gambar jadi video, ataupun kita langsung generate jadi video, itu kan banyak ya. Ataupun Google VO3 itu kan banyak juga teman-teman. Nah, itu kalau saran saya ya, kita bisa menambahkan suara asli kita ya. Jadi jangan keseluruhan kita menggunakan AI. Dan selanjutnya kalau memang nggak menambahkan suara, kita bisa menampilkan wajah kita ya. Tujuannya adalah agar bisa lolos monetisasi. Dan tentunya jangan lupa juga buat di bagian dari label AI-nya itu juga harus diaktifkan kalau memang kita generate menggunakan AI. Jadi seperti itu. Jadi intinya yang bisa sahabat-sahabat ambil adalah jangan sampai kita sia-sia ya. Jadi sudah kita susah editing, misalkan sudah menggunakan AI yang misalkan berbayar, ujung-ujung nggak monet ya. Jadi sangat disayangkan sekali. Tapi ya memang lebih bagusnya konten original itu akan lebih bagus ya. Jadi mungkin seperti itu saja beberapa syarat konten AI agar bisa lolos monetisasi adalah kita bisa menambahkan perubahan di bagian video yang kita buat ya. Jadi ya seperti yang sudah saya bahas di awal tadi. Dan tentunya seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan nanti bisa bertanya di kolom komentar. Dan untuk bisa dimonetisasi ya tentu butuh perjuangan, butuh proses juga, jadi nggak bisa instan. Nah, kalau memang pengen cepat nih viewsnya banyak ya bisa pakai fitur promosi dari Google Ads ya. Seperti itu saja, terima kasih dan nantikan video-video terbaru dari kami.